Setiap deru ombak adalah saksi pengorbananmu. Setiap kibaran merah putih di buritan adalah bukti baktimu. Jadilah prajurit yang teguh, disiplin dan berjiwa ksatria, selalu siap menjaga Nusantara dari segala ancaman. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi Minggu keempat bulan Maret kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan bersama saya Rahma. Inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Tongkat komando beralih. Laksda TNI Igung Putu Alit Jaya siap melanjutkan kepemimpinan di Koarmada 2. Komando Armada 2 resmi berganti kepemimpinan. Jabatan Panglima Komando Armada 2 diserah terimakan dari Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo kepada Laksamana Muda TNI Igung Putu Alit Jaya SH-MSI dalam upacara serah terima jabatan yang dipimpin langsung oleh Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SCMM di lapangan apel Mako Koarmada 1 Tanjung Pinang. Setelah upacara sertijab, Laksda TNI Ariantio Condrowibowo akan menempati jabatan Komandan Seskoal. Sedangkan Laksda TNI Igung Putu Alit Jaya sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Komandan Kodik Latal. Selain serah terima jabatan Pangko Armada 2, dalam kesempatan yang sama juga dilaksanakan sertijab Pangko Armada 1. Jabatan yang sebelumnya diemban oleh Laksamana Muda TNI Dr. Yosuryono Hadi MTRhan MTR Opsla kini resmi diserahkan kepada Laksamana Muda TNI Fauzi SCMM MTR Opsla Enhan. Kolat Koarmada 2 latih kesiapan para prajurit TNI Angkatan Laut calon pengawak KRI Bung Hatta 370. Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alit Jaya SH-MSI yang diwakilkan Komandan Kolat Koarmada 2 selaku Komandan KPPK Kolonel Laut Pelaut Binsar AS Sitorus SE membuka latihan KPPK atau Kesatuan Persiapan Pengambilan Kapal calon pengawak KRI Bung Hatta 370 yang berlangsung di Gedung Pulau Gundur Kolat Koarmada 2 Ujung Surabaya. Sebanyak 76 prajurit TNI Angkatan Laut mengikuti pelatihan sebagai calon pengawak Korvet 2 KRI Bung Hatta 370, kapal kedua dari korvet kelas Bung Karno milik TNI Angkatan Laut. Kapal tersebut dinamai setelah Wakil Presiden pertama Indonesia Muhammad Hatta dan diresmikan langsung oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali pada Februari 2025 lalu di Batam. Ikuti pengarahan Pangko Armada RI, Koarmada 2 komitmen jaga loyalitas dan mental tangguh. Komando Armada 2 mengikuti pengarahan Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksda TNI Dr. Denny Hendrata didampingi Ketua Gabungan Jalasnas Armada Republik Indonesia Nyonya Kiki Denny Hendrata secara vikon dari Gedung Panti Cahaya Armada Koarmada 2 Ujung Surabaya. Pengarahan ini juga diikuti oleh jajaran Koarmada 1, Koarmada 3, Lantamal, serta Lanal di seluruh Indonesia. Sementara itu, dari Gedung R. Sudomo Mako Koarmada 1 Tanjung Pinang, calon pejabat baru Pangko Armada 2, Laksda TNI Igung Putu Alit Jaya bersama Nyonya Yuli Alit Jaya turut mengikuti pengarahan Pangko Armada RI secara langsung. Dalam pengarahannya, Pangko Armada RI memberikan pesan inspiratif kepada seluruh prajurit, PNS dan Jalasnastri Koarmada RI, yakni jadilah prajurit Jalasena yang senantiasa tangguh di atas gelombang samudra dan menang bertempur di segala medan laga. Perkuat sinergitas, Pangko Armada 2 Kortesi Kol ke Gubernur AAL. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alit Jaya SH-MSI melaksanakan Kortesi Kol ke Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN
yang berlangsung di ruang VIP Gedung R. Subijakto Mako Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka perkenalan diri Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI sebagai Panglima Koarmada II yang baru, yang telah dilantik oleh Panglima Komando Armada RI Laksda TNI Dr. Denny Hendrata di lapangan apel Mako Koarmada I Tanjung Pinang pada Senin 17 Maret 2025 lalu. Tradisi pisah sambut warnai pergantian pucuk pimpinan Koarmada II. Tradisi pisah sambut menjadi momen penuh makna dalam pergantian pucuk pimpinan di Komando Armada II. Dalam suasana khidmat, Laksda TNI Ariantio Condrowibowo secara resmi menyerahkan simbol cakra kepada Laksda TNI Igung Putu Alijaya menandai peralihan kepemimpinan. Setelah itu, Laksda TNI Ariantio Condrowibowo bersama Nyonya Dian Ariantio Condrowibowo melewati barisan prajurit yang memberikan salam Gorawira Madya Jala sebagai penghormatan kepada pemimpin yang telah memimpin mereka dengan dedikasi dan pengabdian. Setibanya di Monumen Nanggala, Laksda TNI Ariantio Condrowibowo beserta istri memberikan penghormatan terakhir kepada arwah prajurit KRI Nanggala 402. Sementara itu, Pangko Armada II yang baru, Laksda TNI Igung Putu Alijaya bersama Nyonya Yuli Alijaya turut menjalani tradisi serupa. Dengan penuh semangat, keduanya menyapa para prajurit yang menyambut kehadiran pemimpin baru mereka. Momen ini menjadi simbol kesiapan dan komitmen Laksda TNI Igung Putu Alijaya dalam menjalankan tugasnya sebagai Panglima Koarmada II yang baru. Pangko Armada II sampaikan visi dan misi dalam entry briefing bersama prajurit dan PNS Koarmada II. Setelah resmi menjabat sebagai Panglima Komando Armada II, Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI didampingi Nyonya Yuli Alijaya selaku Ketua Daerah Jelas Senastri Armada II menggelar acara entry briefing di Gedung Panti Cahaya Armada Koarmada II Ujung, Surabaya. Acara ini dihadiri oleh seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil Koarmada II serta anggota Jelas Senastri Armada II. Dalam sambutannya, Pangko Armada II menekankan pentingnya kegiatan entry briefing sebagai wadah untuk menyampaikan visi, misi, serta arah kebijakan yang akan diterapkan selama masa jabatannya. Laksda TNI Igung Putu Alijaya menggarisbawahi beberapa prioritas yang akan menjadi fokus utama selama kepemimpinannya. Beberapa di antaranya adalah mempertahankan kebijakan yang sudah berjalan dengan baik, meningkatkan keterampilan prajurit melalui latihan yang berjenjang dan berkelanjutan, serta memastikan kesiapan alutsista melalui pemeliharaan yang efektif dan efisien sesuai dengan anggaran yang tersedia. Pangko Armada II hadiri apel operasi ketupat dan safari Ramadan Kapolri di Surabaya. Panglima Koarmada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menghadiri dua agenda penting yang dipimpin Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto di Surabaya, Jawa Timur. Pertama, Pangko Armada II turut serta dalam apel pasukan operasi ketupat 2025 di lapangan Gedung Negara Gerahadi yang melibatkan ribuan personil gabungan TNI Polri serta instansi lainnya. Operasi ini bertujuan mengamankan arus mudik dan balik lebaran serta menjaga kondusivitas di berbagai objek vital. Kehadiran Pangko Armada II di apel ini merupakan bentuk sinergi TNI Polri dalam menjaga keamanan nasional sejalan dengan program prioritas Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Selain itu, Pangko Armada II juga menghadiri safari Ramadan Kapolri di Gedung Mahameru Polda Jatim. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi
dengan 24 tokoh ulama dari berbagai organisasi Islam, termasuk PBNU, MUI, dan Muhammadiyah. Safari Ramadan ini diisi dengan buka puasa bersama dan diskusi kebangsaan untuk mempererat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat. Kehadiran Pangko Armada II dalam acara ini mencerminkan komitmen TNI Angkatan Laut dalam membangun harmoni sosial dan meningkatkan keimanan prajurit sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas negara. Pangko Armada II terima kunjungan eksekutif GM Pertamina. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SH-MSI menerima kunjungan silaturahmi dari Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Aji Anom Purwasakti di gedung VIP Nala Markas Armada II Ujung Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, Aji Anom Purwasakti menyampaikan ucapan selamat kepada Laksda TNI Igung Putu Alijaya SH-MSI atas jabatan barunya sebagai Pangko Armada II. Ia juga mengapresiasi sinergi yang telah dibangun selama ini dan berharap kerjasama antara Koarmada II dan Pertamina Patraniaga dapat terus berkembang di masa mendatang. Pangko Armada II hadiri acara kenal pamit dan buka puasa bersama Kapolda Jatim. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SH-MSI menghadiri acara kenal pamit Kapolda Jawa Timur di Gedung Mahameru Polda Jawa Timur. Kehadirannya didampingi oleh Ketua Daerah Jelas Nastri Armada II Nyonya Yuli Alijaya. Acara ini menandai pergantian resmi jabatan Kapolda Jatim dari Komjen Pol Dr. Andes Imam Sugianto kepada Irjen Pol Nanang Afianto. Pergantian kepemimpinan ini menjadi momentum penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Jawa Timur, khususnya dalam memperkuat sinergi antara TNI dan Polri. Pangko Armada II Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SH-MSI menghadiri acara penyerahan Al-Quran Mini oleh Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Marsetio yang berlangsung di Masjid Nurul Bahri Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal periode 2012-2015, Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Dr. Marsetio menyumbangkan 1000 kitab suci Al-Quran kepada Komando Armada II, Akademi Angkatan Laut, Kodik Latal, dan Lantama 5. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SH-MSI melaksanakan kunjungan silaturahmi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan kerjasama antara TNI Angkatan Laut khususnya Koarmada II dan pemerintah Provinsi Jawa Timur, sekaligus sebagai perkenalan diri bagi Laksda TNI Igung Putu Alijaya sebagai pejabat baru Pangko Armada II. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan akrab ini, Pangko Armada II menyampaikan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam berbagai aspek, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan maritim dan wilayah pesisir Jawa Timur. Ia juga menegaskan bahwa Koarmada II siap mendukung berbagai program strategis yang berkaitan dengan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SH-MSI didampingi Ketua Daerah Jelas Nastri Armada II Nyonya Yuli Alijaya menggelar acara buka puasa bersama di rumah jabatan barunya di Surabaya, Jawa Timur. Dalam sambutannya, Pangko Armada II menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya atas kesempatan menempati rumah jabatan tersebut. Lebih lanjut disampaikan oleh Pangko Armada II bahwa hari ini merupakan momen yang istimewa
bagi Pangku Armada 2 dan keluarga, karena tidak hanya berbagi kebahagiaan dalam acara buka puasa bersama, tetapi juga sekaligus menandai awal menempati rumah jabatannya. Dalam kesempatan tersebut, Pangku Armada 2 dan Ketua Daerah Jalasnas Tri Armada 2 memberikan tali asih kepada para istri dari anggota KRI Nanggala 402, juga santunan kepada anak-anak yatim piatu dari salah satu panti asuhan di Surabaya. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 8 Manado jajaran Ko Armada 2 mengerahkan satuan tugas atau Satgas siaga bencana untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah kota Manado dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 3 meter di beberapa lokasi termasuk di daerah Ternate Tanjung, Kelurahan Singkil. Proses evakuasi warga telah dilakukan sejak pukul 21.00 WITA dan terus berlanjut hingga larut malam. Dan Lantamal 8 Laksamana Pertama TNI Mei Franky Pasunasi Hombing CHRNP menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah Pangku Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI, yang juga merupakan wujud dari penekanan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, yakni prajurit TNI Angkatan Laut harus senantiasa hadir membantu masyarakat di tengah situasi atau kondisi sulit seperti ketika terjadi bencana alam. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI didampingi Ketua Daerah Jalasnas Tri Armada 2 Nyonya Yuli Alijaya mengikuti upacara melasti dalam rangka Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947. Upacara sakral ini berlangsung di Pantai Arafuru Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Dalam suasana yang penuh hikmat, rangkaian prosesi upacara melasti yang dipimpin oleh Ide Pandita Wijaya Kusuma Putra Nirmala ini berlangsung lancar, hikmat, dan rahayu. Tampak hadir bersama keluarga mengikuti persembahyangan upacara melasti di Pantai Arafuru, Laksda TNI Purnawirawan Insudi Hartawan, Laksda TNI Purnawirawan Kompiang Arimbawa, Laksda TNI Purnawirawan Iwayan Suarjaya, beserta prajurit TNI Angkatan Laut beragama Hindu di wilayah Surabaya dan umat Hindu warga Surabaya dan sekitarnya. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Ko Armada 2 hanya di akun media sosial resmi kami. Ko Armada 2, disiplin, unggul, andal, Gora Wira, Madya Jala, Jalas Veva, Jaya Mahe.